Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian tetap dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita bisa dipertemukan lagi di media YouTube ini. Hari ini kita akan belajar pembulatan atau penaksiran. Sebelum memulai kegiatan belajar hari ini, terlebih dahulu marilah berdoa. Semoga dengan berdoa kita akan diberikan pemahaman untuk memahami materi yang akan kita saksikan. Setelah berdoa, marilah kita saksikan, kita pahami, kita cermati penjelasan di video ini. Ini cara pembulatan atau penaksiran. Pembulatan dulu deh, pembulatan menuju puluhan terdekat. Nah, angka satuan yang kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Angka satuan yang lebih dari 5 sama dengan 5 dibulatkan ke atas, itu buat puluhan. Contohnya, angka 68 dibulatkan menjadi 70. Karena posisi satuan 8 lebih dari 5, maka jadi 70. Angka 43 jadi 40. Kenapa? Karena posisi satuan 3 kurang dari 5. Nah, berarti 87 jadi 90, 94 jadi 90, 75 jadi 80 deh. Gitu. Lagi ya, tadi pembulatan puluhan, sekarang pembulatan menuju ratusan terdekat. Angka puluhan yang nilainya kurang dari 50 dibulatkan ke bawah. Angka puluhan yang nilainya lebih atau sama dengan 50 dibulatkan ke atas. Contohnya, angka 149 jadi 100. Kenapa? Karena 49 kurang dari 50. Angka 562 jadi 600. Kenapa? Karena 62 lebih dari 50. Nah, contoh lainnya 267 jadi 300, 248 jadi 200, 550 jadi 600. Gampang kan? Lagi ya, tadi ratusan, sekarang pembulatan menuju ribuan. Nah, angka ratusan yang nilainya kurang dari 500 dibulatkan ke bawah, itu aturan pertama. Yang kedua, angka ratusan yang lebih atau sama dengan 500 dibulatkan ke atas. Contohnya nih, 1678 dibulatkan jadi 2000. Kenapa? Karena angka 678 lebih dari 500, ya enggak? 1328 jadi 1000 dong, karena 328 nya kurang dari 500. Gitu guys. Oke, sekarang nah, gimana dengan penaksiran? Kita simak yang satu ini. Penaksiran adalah perkiraan yang dilakukan untuk hasil dari sebuah operasi hitungan. Nah, ingat, operasi hitung ya. Untuk melakukan penaksiran, kita harus menggunakan aturan pembulatan. Nah, gitu bedanya penaksiran sama pembulatan. Nah, intinya hasilnya bisa mendekati hasil operasi hitung yang sebenarnya. Nih, langsung aja ya. Misal, contohnya nih. Nah, itu misalnya nih. Ya. Oke, kita mulai. Yang pertama, 1254 tambah 3675. Nah, 1254 dibulatkan jadi berapa? 1000 kan? 2675 dibulatkan jadi berapa? 3000. Ya kan? Di atas 500. Nah, hasilnya langsung. Hasil dari penaksirannya adalah 1000 ditambah 3000 jadi 4000. Nah, bandingkan kayak kalau kita langsung tambahin ya, tanpa penaksiran, 1000 ditambah 2675 seperti di situ tuh yang aku tulis nih, mendekati, ya kan? 7834 kurang 4390. Nah, sama. 7934 jadi 8000, 4990 jadi 4000. Nah, hasilnya mendekati. Gitu. Gampang ya? Oke. Begitu juga nanti pasti ada soal cerita deh. Nah, ingat, aturan pembulatan
pembulatannya. Jadi kalau penaksiran itu berdasarkan aturan pembulatan, dioperasi hitung. Nih jumlah penonton di sisi kanan 2.498 ya kan. Sementara jumlah penonton yang ada di sisi kiri stadion adalah 8.632. Sementara itu jumlah penonton yang belum masuk ke stadion adalah 1.358. Nah, taksirlah jumlah keseluruhan penonton yang nantinya akan berada di dalam stadion. Nah, adalah oke, gampang dong. Penyelesaian. Nah, yang pasti lakukan pembulatan ribuan. 2.498 jadi berapa ya? Ya 2.000. Terus jadi 8.000 ya kan? Terus jadi 1.000. Baru deh kita jumlahkan aja. Nah itu jadinya 11.000 ya kan? Kira-kira 11.000 orang gitu kata-katanya. Nah dibandingkan dengan jumlah sebenarnya mendekati dia kan? Ya, contoh lain, 47 ditambah 32, 47 menjadi 50, 32 menjadi 30, sama dengan 80. Dibulatkan pada puluhan terdekat. 256 tambah 342 sama dengan 256 menjadi 260 ditambah 342 menjadi 340 sama dengan 600. Ini kalau dibulatkan pada puluhan terdekat. Bawahnya angkanya sama tapi dibulatkan pada ratusan terdekat. 256 menjadi 300, 342 menjadi 300, 300 tambah 300 sama dengan 600. Ini kalau dibulatkan ke dalam ratusan terdekat. Ternyata hasilnya sama, dibulatkan ke puluhan terdekat dengan dibulatkan pada ratusan terdekat, hasilnya sama. Silahkan kalian amati contoh di bawahnya ini ya. Ya, coba amati lagi contoh pada perkalian dan pembagian. Intinya sama, penaksiran caranya dibulatkan. Untuk lebih memahami lagi, coba kalian berlatih di rumah mengerjakan soal berikut ini. Nah, itulah kegiatan belajar hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.